Terus ini terus. Makanya adik-adikku sayang, ayo ramein masjid. No, masjid kita udah mau dibangun, mau dibongkar, mau bikin lantai 3. Ramein, kalau masjidnya bagus adik-adik ngaji juga enak. Ibu, ada bahasa yang indah, kalau rumah kita cakep, masjid kita jelek, malu. Karena rumah tempat tidur, seenak-enaknya tempat tidur, tapi kalau masjid tempat ibadah. Benar? Jadi harusnya masjid lebih bagus daripada rumah kita. Tuh yang cakep. Kalau rumah kita bagus, masjid kita jelek, berarti kita belum bagus. Karena di rumah mah bisa nonton TV, bisa makan, bisa tidur, tapi di masjid kan nggak nonton TV. Iya Bu? Ya. Benar. Artinya bagusin masjid kita biar besok anak-anak kita yang pengen jadi imam belajar tiap hari ngaji. Wah, abangnya nyaut buah kondangan. 3 hari ngaji wawaan mulu dia. Kalau di masjid nanti ada yang benerin. Ibu, maaf ini bapak, anak kita nongkrong di pinggir jalan beresiko, bisa ketabrak mobil, bisa keserempet motor, bisa kena gangster. Gangster. Coba nongkrong di dalam masjid, nggak bakal keserempet motor, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk masjid. Supirnya gila kali dia. Suruh anak-anak kita masuk ke masjid, besok dia lihat jadi imam, besok dia paham liatin imam, dia cakep, sebab ujungnya sama. Kalau kita ngeliatin imam sering nongkrong di masjid, ntar keluar juga bisa dipraktekin. Imam teriak Allahu Akbar, makmum ngikut. Imam ruku, makmum ngikut. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Tuh contohnya. Kalau orang udah jadi imam dipraktekin di luar. Kata Kiai, al-imamu bis sholah yadullu ala imami kharijas sholah. Imam dalam sholat harusnya diterapkan kepemimpinan itu di luar sholat. Bapak juga kalau ngajak anak ke masjidnya, besok cakep. Kan sering cewek suka ngomong begitu, aku ingin kamu jadi imam buat aku. Cie. Suaminya udah siap jadi imam, dia masih masak aja. Ya kita rapi-rapihin tempatnya, kita rapihin masjidnya, kita cakepin anak-anak kita, kita dandanin. Ibu punya anak rajin baca Quran jadi hafiz, hafal Quran, jadi qori, suaranya bagus. Ibu nggak usah repot-repot. Emang kira-kira begini nggak jadi duit Bu? Jadi masukin anak ke pondok, masukin anak ke pesantren, qiraat pagi sore siang malam baca Quran, daripada dia megang HP, yang ngaji HP, yang ceramah HP, yang sholat HP. Bapak megang HP, emak megang HP, anak megang HP, besok yang masuk surga HP kali. Ya dulu malam bangun malam baca Quran, bener. Ini udah Sa'ban, udah Rajab Sa'ban, kita nisfu baca Yasin, habis itu Ramadan puasa kita. Baju baru. Baju baru. Itu dulu zaman teteh saya tuh senang punya baju baru, sekarang mah biasa aja. Dulu mah kalau kita punya baju baru nggak berani kita pakai. Ntar buat lebaran. Begitu kita pakai mau lebaran jatuh sobek. Ya namanya buntelan dulu kan ya. Belinya sama buntelan gitu. Nggak pernah, belum ada mall, belum ada. Ini belum ada ya, pasar-pasar kaget juga belum ada. Berarti teteh dulunya miskin ya. Iya. Nah, ya kelihatan gitu. Cerita susah kayaknya teteh atam banget. Dulu teteh termasuk miskin. Ibu juga miskin. Oh, sampai sekarang awet, berarti awet. Kelihatan dari urat susahnya kelihatan. Mudah-mudahan besok punya anak-anaknya kaya. Teteh pensiun, cucu kaya. Makanya jangan dianggap ringan adik-adik kita. Ibu kelihatannya biasa, kecil-kecilnya biasa, udah gede mah tua. Iya, teteh nggak apa-apa, sabar-sabar aja, biarin miskin sabar, ntar juga lama-lama mati. Karena kaya belum pasti, kalau mati pasti. Benar. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, yang pasti ngikutin kita kematian. Kenapa kita ngaji? Supaya punya persiapan. Ya teh.
Oh, ketawa mulu di pengajian, nggak apa-apa, namanya di pengajian masih ada pahalanya. Karena di depan ada Suma Ilaruhi, ada tawasul. Ya Bu, kan viral itu Suma Ilaruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang ini yang itu yang mana Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabi, bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh, jelas itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang lagi rame pelebaran jalan. Kuburan dijual ya. Makanya hati-hati Ibu. Zaman sekarang mah anak lebih kejam, kuburan orang tua bisa dijual karena laku. Bisa naik ninja Bu kalau jual kuburan. Ya makanya nanti kalau teteh meninggal jangan dimakamin di pinggir, di tengah aja minta. Takutnya di pinggir ada pelebaran jalan. Ya teh, ya teh. Apal teteh mah cerita miskin apal. Ya, kecuali saya nggak ada turunan miskin kan. Dari bapak ibu kakek nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisah. Iya. Sampai saya dari dulu nih Bu, yang namanya minum susu ya dulu masih kecil susu sekolah. Terus sekarang aja begitu ceramah dikasih susu gitu. Nggak tahu ini susu apa namanya. Nggak ada rasanya sih. Iya tapi putih, nggak tahu cucian beras kali ya. Susu bendera. Hah? Susu bendera. Bendera kuning kematian. Iya rasanya kurang gitu. Kurang susu. Hah? Udah pulang ke rumah. Enggak, ini lagi cerita aja. Tahu ada susu yang ini buat teman minum susu ini. Biasanya kan kalau ada susu di belakang ada kue ya. Ini mah tisu. Kita kalau susunya habis tinggal dibasahin aja. Iya. Emang ciri khas daerah masing-masing begitu. Dan saya baru nemuin di Lontar. Ada susu, ada tisu. Nanti kalau udah habis jadi kue itu mahal. Susu habis, tisu habis, sudah disiapin kanebo basah. Jadi diceburin, diisep aja tuh susu. Tahu yang penceramanya PA tahu dia. Nah, ini kalau udah akur semuanya akur. Mana Qur'aninya ini Bu? Ngaji udah, anak-anak suruh baca Quran. Saya juga sebelum jadi pelawak diajarin ngaji. Nggak pernah saya diajarin ngelawak. Makanya saya hafal Yasin, ngikutin orang tua, tunggu kubur gitu. Kalau orang meninggal Bu, saya diajak sama bapak saya suruh tungguin ngaji. Enggak ada yang bangun. Ngaji aja terus beneran. Dari masih kecil tuh diteng-tengnya begitu, nggak pernah saya diajakin senang. Ayo nak renang, belajar biar tinggi, nggak pernah. Saya belajar renang tuh ibu saya ngelepas dari bendungan, bapak saya di bawah. Anak 3 dilepas aja, lepas 3 pulang 1, lepas lagi 3 balik 2 gitu aja. Nggak pernah diajarin renang, makanya sejelek-jeleknya begini bisa renang gitu. Iya. Kalau ngaji juga saya nggak pernah dianterin, ayo nak ditungguin takut ada culik. Malah kalau diculik bapak saya biasa aja. Iya, masih banyak sisanya enggak. Kalau sekarang kan anak-anak, ibu-ibu kalau sekolah dianterin anaknya kan, takutnya ada culik. Ya akhirnya itu sekolahan penuh sama ibu-ibu. Iya Bu. Untung nggak bawa tikar. Kalau bawa tikar bawa nasi rantang lo kayak camping semua. Dulu zaman kita kan kita bebas-bebas saja ya Bu ya. Makanya akhirnya kita mandiri, pinter, biar miskin kuat, nggak cengeng, ya Bu. Nggak berasa, gue pengen punya HP, jual ini, enggak, ya Bu ya. Ibu kan nggak pakai HP, kalau nyari manggil saudara naik aja ke speaker masjid, ya Bu. Itu lebih indah, lebih gampang. Ya. Kalau ada yang hilang, gampang. Asal rajin ngaji aja, sakit juga diumumin. Mohon maaf Ibu Aisyah nggak sempat hadir karena dapat musibah, baru aja ketiban ketel. Dan sama-sama kita doain mudah-mudahan ketelnya sembuh. Ya, rajin ngaji aja, sakit aja ketahuan kok dia nggak datang yang ngaji ya, diumumin tuh orang ngaji. Sampai nggak ada umur dia meninggal, sering di majlis kirimin Fatihah. Tuh cakepnya. Makanya nggak ada yang sia-sia Ibu. Umuran kita sekarang emak nenek
bukan lagi ngajarin emak, takut saya kualat. Mau ngapain lagi? Bapak ya udah nggak ada, mau mejeng sampah yang mau nawar. Ya namanya udah tua ya. Ya bapak-bapak juga sudah seumuran 60-70, mau ngapain nongkrong di pinggir jalan? Ya udah pada murag semuanya. Ya ibu-ibu juga begitu, mau ngapain tinggal pegang tasbih lah. Allah lah. Ini tempat curhat yang sebenarnya Allah, pegang tasbih lah. Ini nanti jadi saksi tuh butuh. Ya, saya baru nemuin udah jadi janda udah lama, nggak betah di rumah. Namanya janda gatel. Baru saya emang ada janda gatel. Begitu saya pulang malam jam 12 ada janda di tiang listrik lagi begini aja. Oh itu kali yang gatel ya, nggak bawa salep kali dia. Tapi kalau yang ngaji begini, ini yang sehat, amin. Yang belum punya jodoh nanti Allah cariin gantinya, amin. Jadi jangan sedih-sedih ibu, biasa aja begini. Kalau Allah yang nyariin nggak bakal salah buat kita, tapi kalau kita nyari pasti selalu sah. Makanya ada orang gagal 2-3 kali ya. Ibu kan nggak gagal, dapat yang itu ya itu aja, udah jangan dicemburuin ya bu. Suami ibu dapetnya cuma ibu doang yang mau, dilepas juga cewek lain belum tentu. Ibu mah yang nggak usah pakai dicemburuin, pegel. Siapa yang mau sama suami ibu? Ya dekil, hitam, susah. Ya bu, jangan kata cewek, kunyuk aja gedek. Daripada kita pikirin makan hati jadi sakit hati, benar. Kita ikutin suami kita jadi kesel, padahal dia kemana pergi cuman gitu-gitu aja. Udah ikhlasin aja. Kalau setua ini masih cemburu, jangan ikut-ikutin suami, capek. Bawa ke lapangan, hujan lagi gede, petir lagi gede, liatin dari jauh kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Jangan serius-serius, tete. Yang bikin serius jadi nyesek. Punya masalah sama adik nggak akur, sama kakak kesel di rumah tangga, belum lagi sama suami, belum lagi sama anak, belum lagi sama tetangga, ditahan terus nyesek. Bebasin. Ya bebasin teteh, sama adik aja kita nggak nanya gara-gara kontrakan 2 pintu. Buat apa kontrakan 2 pintu kalau nggak ada jendelanya? Emang ada orang mau ngontrak masuk lewat cuman pintu doang, curut pada nyeplos. Ikhlasin aja, nanti Allah gantiin. Pegang sampai sabar. Saya aja nggak ada turunan artis, nggak ada. Tapi akhirnya kan saya main juga bulan puasa, para pencari Tuhan. Dia jadi Ustadz Ferry. Itu aku. Dia yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Ya itu mau cerita. Aslinya mah takut banget. Nggak ada bu laki-laki yang berani sama bini, nggak ada. Nggak ada, cuman ibunya aja nggak siap. Ibu kadang-kadang bego juga sih. Suami marah-marah jangan dilawan pakai mulut, ntar lapor polisi. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan aja lapor, kelembekan diem aja. Iya kan kalau udah lembek susah ngerasin ya. Jangan dilaporin. Nggak semuanya wanita nggak suka dengan kekerasan. Kena gerimis begini emang enak. Capek ngerasinnya, udah jangan lapor. Gue ceramah apa sih gue ini? Emang gerimis mulu sih. Jadi pikiran gue yang udah besok jangan ngundang gue lagi dong Ustadz, gila gue nih.